Pemirsa, sepanjang tahun 2011, sejumlah kasus hukum dan korupsi masih belum tuntas diselesaikan. Sejumlah kasus yang belum tuntas dibuang ke laut dan membuat Nyi Roro Kidul marah kepada penguasa. Tim kreatif grafis Metro TV memvisualisasikannya untuk Anda dalam bentuk animasi berikut ini. Saudara, apa yang saya ketahui, fitnah yang dilemparkan oleh seseorang dari tempat gelap sangat luar biasa. Saya katakan dengan bahasa terang, mereka tidak bertanggung jawab, tidak kesatria, pengecut, dan tidak apa yang telah mereka buat. Ya orang itu, ada apa ini? Saya mau protes. Tadi pagi saya bangun, tiba-tiba pekarangan rumah saya banyak sampah. Saya udah cek sampah-sampah itu satu persatu. Ternyata itu adalah kasus-kasus politik. Kenapa sih kasus-kasus itu dibuang-buang ke laut? Rumah saya lagi. Jelasin, Pak. Siapa di antara kalian yang membuang kasus ke laut nih? Ayo ngaku. Ngaku ayo. Begini ya Mbak Nyi Roro Kidul, saat ini sepertinya kita nih sedang sibuk. Gimana kalau keluhan Anda ini sekarang kami tampung dulu, mengenai kasus-kasus yang dibuang ke laut nanti akan secepatnya kami respon ya. Jadi Mbak Nyi Roro Kidul pergi dulu sana ya, ya. Tampung terus aja sampai buncit. Selesai sudah. Aja kalau ada yang berani-berani buang kasus di wilayahku, akan dia. Berbagai kasus warisan yang menumpuk di tahun-tahun sebelumnya nyatanya juga belum berhasil dituntaskan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2011. Kasus mafia pajak yang melibatkan Kais Tambunan belum menyentuh kelas kakap di balik mafia pajak. Kasus lumpur Lapindo, penyelesaian ganti rugi maupun penghentian lumpur itu sendiri belum menemukan jalan keluar. Kasus Bank Senturi dan Nazarudin tampaknya akan terus membayangi pemerintahan SBY Budiono di tahun 2012 mendatang. Bagaimana catatan tiga narasumber kami hari ini mengenai sejumlah kasus sepanjang 2011 dilihat dari perspektif hukum, ekonomi, dan politik, dan bagaimana mereka melihat tahun 2012. Saya perkenalkan terlebih dahulu tiga narasumber. Saat ini sudah hadir pengamat politik Yudi Latif, pengusaha Sandiaga Uno, dan pakar hukum pidana Ganjar Laksmana. Selamat sore Mas Yudi, Mas Andi, dan Mas Ganjar. Saya minta komentarnya dulu dari grafik animasi yang baru kita saksikan tadi, karena begitu banyak kasus yang dibuang ke laut nih, Roro Kidul sampai marah, Mas Yudi. Iya, saya kira kan dalam frame of mind rakyat, saya kira animasi seperti itu betul-betul nyambung, karena memang begitu banyak kasus-kasus yang tidak dituntaskan, tidak dihadapi, tapi hanya dialihkan ke isu-isu yang lain. Jadi kasus itu seolah-olah sampah yang harus dibuang, dan kemudian segera pemerintah mengalihkannya pada kasus-kasus yang begitu banyak, dan rakyat begitu mudah mengidentifikasi itu, dan itu kan memang cerminan alam kebatinan yang tumbuh di masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwa 2011 adalah tahun penuh pemutar balikan dan rekayasa hukum. Kita menyaksikan banyak sekali tebang pilih, Mas Yudi, di bidang hukum ada kasus kakao dan sandal jepit di satu sisi, sementara di sisi lain sepanjang 2011 MA membebaskan 40 kasus korupsi. Apa catatan Anda terkait hal ini sepanjang 2011? Iya, saya kira gini, kalau input demokrasi itu sampah, memang yang akan keluar adalah sampah. Garbage in, garbage out. Kalau proses demokratisasi itu dimulai dengan cacat, bahwa cara kekuasaan mengambil kekuasaan itu dengan cara yang salah, pasti akan selalu ditutupi oleh kesalahan-kesalahan yang lain. Dan kalau itu yang terjadi, biasanya akan menjaring begitu banyak orang-orang yang salah juga untuk bersekongkol dalam kejahatan. Karena kalau dia mau menegakkan hukum secara benar, tentu saja
dia akan menjadi akan berhadapan dengan begitu banyak orang. Oleh karena itu dia jaring orang-orang yang salah itu, sehingga persoalan dirinya bisa ditutupi dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Inilah persekongkolan jahat untuk mengkriminalisasi negara ini. Apa catatan Anda, Mas Ganjar, soal tahun 2011 yang disebut banyak pemutarbalikan dan rekayasa hukum di sana, serta juga tentunya tebang pilih? Kalau menurut saya, sebetulnya rekayasa dan pemutarbalikan itu terjadi sudah sejak lama. Ya. Bedanya di tahun 2011 ini ada beberapa kasus yang besar, meski menurut saya besarnya itu bukan karena nilai perkaranya atau nilai kerugiannya, tapi lebih karena melibatkan orang-orang besar. Orang-orang besar nih siapa? Anggota DPR, gitu ya, atau orang yang punya kewenangan besar di institusi besar, pajak, gayus, gitu ya. Atau seperti kasus Pak Susno Duaji, yang kalau kita lihat nilai nominalnya sebetulnya tidak terlalu besar, tapi ini menarik karena orang-orang besar yang tadinya kita berpikir tidak akan tersentuh, ternyata tersentuh juga. Nah, hanya tinggal masalahnya adalah apakah proses penyelesaian kasus yang terjadi sekarang akan tuntas ya, atau menggantung seperti yang tadi itu, gitu ya. Saya pikir kalau dibuang ke laut, ya ada yang dibuang ke laut, ada yang diselesaikan, yang bisa diselesaikan, tapi yang tidak bisa atau tidak mau, tepatnya tidak mau diselesaikan, ya dibuang ke laut seperti gambaran Anta di animasi tadi. Nah, tapi yang menarik sebetulnya begini, masalah penegakan hukum ini ternyata simbolnya dari banyak perkara hukum pidana. Bahkan tadi animasi juga yang ditonjolkan kan perkara-perkara hukum pidana. Ya, jadi ya menjadi tolok ukur ya penegakan hukum pidana, sehingga kunci penegakan hukum pidana yang ada di polisi, jaksa, dan hakim di pengadilan itu menjadi penting sekali. Ketidakpuasan orang itu ternyata bukan saja pada putusannya, tetapi juga pada prosesnya. Masyarakat ini ingin buru-buru melihat proses yang mencapai hasil, ingin buru-buru melihat seseorang dihukum. Gitu. Jadi rasa keadilan masyarakat ini sebetulnya sepanjang tahun 2011 seperti diuji, diadu dengan kesabaran. Di satu sisi masyarakat ingin cepat lihat hasil akhir, tuntas, tapi di sisi lain penegak hukum ada yang main-main, ada yang terlalu berhati-hati, ada yang ya tidak mau sama sekali bertindak, gitu. Artinya ya itu tadi dipetieskan, didiamkan, gitu, atau dibuang ke laut. Gitu. Oke, Mas Andi, banyaknya kasus yang dibuang ke laut, yang dipetieskan, juga kemudian suhu politik yang terus memanas sepanjang tahun 2011. Bagaimana ini mempengaruhi perekonomian Indonesia sepanjang tahun ini? Sebetulnya kalau dilihat dari indikator makroekonomi, pencapaian kita sebetulnya sangat-sangat signifikan dengan bertumbuhnya 6,5%, dan pada bulan Desember kita dapat kado akhir tahun, kita masuk ke dalam rating layak investasi atau investment grade. Tapi memang dalam catatan Komite Ekonomi Nasional kemarin, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia adalah satu, permasalahan korupsi, nomor dua adalah birokrasi, dan ketiga adalah infrastruktur. Nah, memang untuk melihat di 2011, kalau kita lihat capaian-capaian tersebut bisa lebih baik kalau tiga permasalahan tadi misalnya bisa kita selesaikan. Masalah infrastruktur, penyerapan daripada birokrasi yang masih lama, dan beberapa penuntasan trophy case yang tadi sebetulnya saya senang juga lihat animasinya, itu menunjukkan kreativitas daripada industri animasi Indonesia itu sangat-sangat signifikan, dan menurut saya ke depan ini adalah salah satu tren yang baik. Oke, kita jeda dulu, kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro hari ini.